Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Pekanbaru Riau, dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaan secara langsung di pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon biasa yang di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nabiyil. Pemirsa pendengar rahmati Allah SWT, yang syukur kepada Allah SWT. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, serta selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan tentang yaitu tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yaitu pembahasan mereka menuduh Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa Allah itu berada di jihad, di patung jihad, atau mereka mengatakan wa Ibnu Taimiyah menyatakan bagi Allah SWT jihad. Al-jihad yang dimaksud oleh mereka orang-orang al-kalam ini, orang al-kalam baik ya kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, yaitu yang mereka maksud adalah Allah tidak memiliki sifat ulu dan tidak beristiwa di atas arsy. Ketika orang-orang menetapkan sifat ini ulu dan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, mereka menuduh orang tersebut telah menetapkan jihad bagi Allah. Jihad dalam bahasa kita ini adalah bukan jihad ya, tapi adalah arah. Dalam arah arti kata di sini adalah kalau pendapat para ulama mengatakan tidak ada dalil yang menafikan untuk mengatakan jihad bagi Allah. Dan ini sudah kita bahas waktu membahas tentang yaitu al-alfat mujmalah, lafaz-lafaz ambigu yang digunakan oleh orang-orang al-kalam dalam mentakwil dan mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Di antaranya adalah yaitu istilah jihad bagi Allah. Maka mereka mengatakan di dalam pembahasan mereka, ya, ketika membahas tentang sifat-sifat Allah, mereka mengatakan Allah laisa fil jihad. Allah tidak berada di arah tertentu. Ya, itu yang dimaksud mereka. Allah laisa fil jihad. Yang mereka maksud adalah Allah tidak berada di arah tertentu. Yang tujuan mereka mengatakan istilah ini adalah untuk mengingkari bahwa Allah itu Subhanahu wa taala berada di atas arsy atau beristiwa di atas arsy atau berada di atas semua makhluk atau bersifat ulu. Nah, ini yang ingin mereka ingkari. Sehingga mereka tidak berani mengingkari istiwa atau sifat ulu bagi Allah, tapi mereka menggunakan istilah lain yang bisa menimbulkan fitnah bagi orang awam. Bisa orang-orang awam tertipu ya dengan maksud istilah-istilah yang mereka gunakan tersebut. Nah, ini diantara tujuan mereka menggunakan istilah ini. Adapun tanggapan ulama terhadap Allah jihad oleh satu jihad tadi sudah sebutkan, para ulama mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran istilah ataupun ayat maupun hadis Nabi SAW ya, tidak ada yang menetapkan ataupun menafikan. Jadi ini yang pertama dulu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran mengatakan ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Allah itu laisa fil jihad. Allah tidak berada di arah tertentu. Kemudian juga tidak ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu tidak berada di arah tertentu. Bahkan
semua ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW menetapkan bahwa Allah itu berada di atas semua makhluk. Allah fis sama wastawa ala arsy, dan Allah berada di atas langit dan beristiwa di atas semua makhluk, ya, di atas langit, dan Allah beristiwa di atas arsy. Itu yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama, tanggapan para ulama terhadap istilah kata-kata jiha. Jiha yang dimaksud sini dalam bahasa kita ini itu adalah arah. Yang maksud orang al-kalam di sini menggunakan istilah ini tadi kita sebutkan adalah agar untuk menipu orang-orang awam, agar ketika mereka diberikan keterangan oleh orang al-kalam bahwa Allah tidak berada di arah tertentu. Yang maksud mereka ingin menafikan adalah sifat ulu atau sifat istiwa. Nah, itu yang mereka inginkan. Tetapi mereka kadang-kadang tidak berani mengatakan secara terang-terangan mengingkari sifat ulu bagi Allah maupun sifat istiwa bagi Allah, karena mereka akan dibantah oleh orang awam yang mengetahui isi Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, bahwa nyata di Al-Quran Allah itu memiliki sifat istiwa dan sifat ulu, ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sikap ulama terhadap istilah ini ya adalah merinci istilahnya apa yang dimaksud dengan kalimat jiha. Maka ulama mengatakan yustafsal an qailihi an murad qailihi, diminta penjelasan rinci tentang maksud orang yang mengatakan kalimat jihad ini. Apakah yang mereka maksud jihadil makhluk adalah Allah berada pada arah makhluk, atau yang dimaksud adalah Allah berada di arah yang maha tinggi atau bersifat ulu dan istiwa. Maka ulama kita menjelaskan rada makna al-haq, jika mereka menafsirkan kalimat jihad itu dengan makna yang benar, maka yughayyir lafz wa yusqitul makna. Lafadznya diperbaiki supaya tidak menimbulkan keambiguan dan perselisihan dalam memahaminya, yang menimbulkan nanti penafsiran-penafsiran multi atau bermacam-macam. Maka oleh sebab itu lafadznya harus diperbaiki. Jika ini maksud adalah makna yang batil, itu mereka mengatakan maksud jihadnya Allah tidak berada di memiliki arah, maksudnya arah yang maha tinggi di semua makhluknya, yang sifat ulu dan sifat istiwa, maka yunfal lafzu wal makna ma'an, maka dinafikanlah istilah itu dan juga maknanya, karena Allah memiliki sifat ulu dan istiwa. Nah, ini pembuka ya, karena dibahas sifat jihad ini oleh orang-orang ahli kalam, kenapa tujuannya, dan bagaimana jawaban umum para ulama tentang istilah jihad yang mereka gunakan untuk mengingkari sifat itu bagi Allah. Nah, lalu mereka memahami orang al-kalam, kalau masuk dari orang al-kalam ini adalah yang mereka maksud dan jihad itu Allah tidak berada di arah manapun. Ya. Sedangkan kalau ulama al-sunnah mengatakan ketika mengingkari makna ini digunakan oleh orang-orang al-kalam, kalau yang dimaksud makna jihad itu Allah terkungkung oleh makhluk, dalam arah yang terkungkung oleh makhluknya, maka benar Allah tidak pernah di arah yang terkungkung oleh makhluknya, atau dimiliki oleh makhluknya, atau dilingkungi oleh makhluknya. Tidak demikian. Maka mereka ingin menafikan sifat ulu, mereka menggunakan istilah jihad tersebut. Tetapi orang-orang kalam menuduh Ibnu Taimiyah itu meyakini Allah fil jihad. Setelah mereka tafsirkan dulu jihad itu, jihad menurut mereka adalah Allah tidak berada di arah manapun. Maka mereka menuduh Ibnu Taimiyah itu menetapkan Allah di arah tertentu. Lalu mereka mengatakan kalau Allah berada di arah tertentu, berarti Allah terkungkung oleh makhluknya, diliputi oleh makhluknya, dilingkungi oleh makhluknya. Nah, ini mereka gunakan untuk memprovokasi orang-orang awam yang tidak mengerti tentang hal perkara dan masalah ini. Syekhul Islam Taimiyah tidak pernah di dalam penjelasan beliau menetapkan Allah itu jihad oleh satu jihad. Tetapi beliau mendiskusikan maksud dari ungkapan orang-orang al-kalam tentang pembahasan ini. Maka jika kalian maksud, kata beliau, adalah jihadul ulu, Allah itu tidak berada di jihadul ulu, nah ini batil, karena Allah berada di jihadul ulu. Allah berada di arah yang paling tinggi dari makhluknya, maha tinggi semua makhluknya. Nah, oleh sebab itu, jika kita lihat ya, penjelasan Syekhul Islam Taimiyah tentang pembahasan ini, tentang sifat jihad ini,
kita akan nukilkan perkataan-perkataan beliau. Di antara beliau menjelaskan, la natawajjah ilallah illa ilal ulu. Kita tidak mengarahkan ya, wajah kita, ya, permohonan kita kecuali kepada Allah. Ya, ketika kita mengarahkan wajah kita kepada Allah, berharap dalam permintaan kita, itu kita meyakini Allah itu berada di atas makhluk, ya, berada di atas semua makhluk di maha tinggi. Tapi kalimat atas ini bukan berarti seperti gelas di atas meja, ya, artinya menempel dengan meja. Bukan begitu maksudnya. Karena tidak mesti sesuatu berada di atas yang lain itu menempel. Atau terletak seperti topi di atas kepala. Bukan begitu maksudnya. Ya. Karena setiap yang di atas sesuatu itu tidak mutlak ya harus berhubungan atau memiliki hubungan langsung, bersentuhan dengan yang di bawahnya. Seperti kita katakan umpamanya langit di atas bumi. Tidak pernah langit itu tersentuh dengan bumi. Ketika kita katakan pesawat di atas udara, ya, kita tidak mengatakan bahwa pesawat itu ya di atas bumi, di atas rumah, di atas tidak menyentuh benda-benda di bawahnya. Nah, ketika orang-orang al-kalam ingin menafsirkan kesifat ulu itu seperti yang mereka pahami bahwa Allah itu, kalau kita katakan Allah bersifat ulu, Allah beristiwa, berarti Allah butuh kepada arasy, Allah lebih kecil daripada arasy. Nah, itu mereka menafsirkan. Yang pada akhirnya mereka tidak percaya dan mengingkari atau mentakwil Allah itu maha tinggi di atas makhluknya, dan Allah itu beristiwa di atas arasy. Baik. Maka maksud jadi pembelian bahwa Allah sama itu artinya fil ulu, ya, annahu fawqa kulli syai', bahwa Allah berada di atas segala makhluk. Maka di sini Allah itu berada di atas makhluk, berarti jihatul ulu, arah ke atas, ya, di atas semua makhluk. Wa annahu fawqa kulli syai', ya, bahwa Allah di atas segala makhluk. Kemudian beliau menafikan tawahhum, artinya hal-hal yang akan dipahami waham dari sebagian orang. Man tawahhama anna qaunallahi fis sama' bima anna Allah tuhitu bihi wa tahwi fa huwa kadzib. Beliau mengatakan, adapun orang yang memahami bahwa Allah itu berada di langit dengan arti bahwa langit meliputi Allah, Allah terkungkung dalam langit, maka ini kebohongan. Itu pemahaman, ya, perkataan yang bohong gitu. Ya. Inna kalau an ghairihi, jika dia menukil pemahaman itu dari yang lain. Ya, dhalun in i'taqadu fi rabbih, dan dia sesat bila hal itu diyakini tentang Allah dengan Rabbnya. Bahwa Allah berada dalam langit, terkungkung oleh langit, ya. Nah, kalau itu yang dipahami ketika mengatakan Allah sama, itu adalah pemahaman yang sesat dan pemahaman yang jika dia menukil dari orang lain adalah kebohongan, kata beliau. Wa ma sami'na min ahadan yafhamuhu minal lafzi. Tidak ada kita mendengar dari siapapun, kata beliau, memahami lafaz itu. Seperti itu, bahwa Allah fis sama, lalu tidak ada orang memahami. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun ketika mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Rasulullah SAW ketika Jibril datang membawakan wahyu dari Allah SWT, tidak pernah mereka mengkritik, mengatakan terpahami dari ayat-ayat tersebut Allah berada terkungkung dalam langit, maksudnya. Tidak pernah. Demikian pula alul kitab, umpamanya orang Yahudi Nasrani, tidak pernah memahami ayat tersebut. Kalau seandainya ayat tersebut bisa dipahami demikian, tentulah mereka yang pertama akan membantah atau menjadikan hal itu sebagai argumentasi mereka untuk menyatakan Islam ini agama yang tidak benar. Baik. Maka beliau mengatakan tidak pernah ada orang memahami ketika dikatakan Allah fis sama. Demikian pula di masa sahabat, tidak semua sahabat yang istilahnya orang yang banyak juga orang awam sahabat yang datang dari pedalaman, kan banyak yang dari Mesir dan Islam, kan. Nah, karena sahabat itu juga tingkat ilmunya, dan tidak semua yang berilmu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada mereka yang baru-baru masuk Islam, tidak pernah mereka memahami kalau maksudnya Allah fis sama, Allah berada dalam langit. Ya. Jadi maksud di situ adalah Allah maha tinggi di atas semua makhluk. Kemudian beliau menjelaskan
bahwa istilah jihad yang digunakan oleh orang-orang al-kalam dalam mencari sifat Allah itu laisa fi syai' min kalamihi qattun itsbatul jihad wa tahayyuz lillahi mutlaqan. Tidak ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, afwan. Beliau masukkan sini laisa fi syai'in min kalami qattun itsbatul jihad wa tahayyuz lillahi ta'ala mutlaqan. Nah, beliau mengatakan, orang mengatakan hal itu. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra, itu jilid 5 halaman 31, tidak ada satupun dalam ungkapan itu kata beliau sama sekali menetapkan jihad atau Allah terkungkung tahayyuz lillah. Itu tidak pernah menetapkan sifat jihad atau tahayyuz bahwa Allah terkungkung berada di suatu posisi makhluk, ya, terkungkung oleh makhluk. Itu sama sekali tidak pernah menetapkannya bagi Allah mutlaqan sama sekali. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, maka dari penjelasan di atas tadi, beliau menjelaskan bahwa jihad yang dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh arah makhluk tertentu, ya, maka ini yang beliau nafikan, bahwa beliau menafikan jihad dari Allah Subhanahu wa taala jika ini maksud amran wujudiyan atau mawjudan tuhitu bil khaliq. Bila ini maksud jihad tadi, arah tadi itu adalah arah makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, mengungkung atau menutup atau meliputi Allah Subhanahu wa taala atau melingkungi Allah Subhanahu wa taala. Atau mengatakan Allah butuh kepada makhluk tadi ketika Allah berada di satu jihad yang dikatakan oleh orang tersebut. Beliau mengatakan li'anna kullu mawjudin siwa Allah fa huwa makhluk. Karena semua yang ada selain Allah itu adalah makhluk. Semua yang ada selain Allah adalah makhluk. Li'anna kullu mawjudin siwa Allah fa huwa makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa kullu ma siwahu fa huwa faqirun ilaihi. Semua yang selain Allah itu adalah fakir kepada Allah. Artinya adalah butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ghani amma siwahu. Allah maha kaya dari semua makhluk ini. Allah tidak butuh. Ghani itu artinya tidak butuh kepada makhluk. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Jadi kalian semuanya manusia, kalian semua adalah fakir. Jadi ketika orang ahli kalam mengatakan, kalau kita katakan Allah itu berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Nah, ini yang mereka gunakan argumentasinya untuk mencari sifat istiwa bagi Allah. Sedangkan Allah itu mana butuh kepada arsy, karena arsy itu makhluk, dan makhluk yang butuh kepada Allah. Allah tidak sama sekali butuh kepada makhluk. Nah, itu di antara jawaban beliau di sini. Kemudian juga dijawab oleh beliau dalam bahasan yang lain, beliau memutuskan tidak mesti sesuatu yang berada di atas sesuatu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Banyak sekali contoh. Ketika dikatakan umpamanya adalah langit di atas bumi, maka apa? Langit butuh kepada bumi untuk menopangnya? Tidak. Jika langit pertama, langit kedua tidak butuh ke langit pertama, langit ketiga, dan seterusnya. Matahari berada di atas bumi, umpamanya. Apa berarti matahari butuh kepada bumi? Jika makhluk saja tidak melazimkan hal itu terjadi, bahwa sesuatu yang ada di sesuatu yang di atas yang lain, maka yang di atas butuh kepada di bawah, pada makhluk saja itu tidak mesti melazimkan, atau tidak mesti harus seperti itu setiap makhluk. Memang sebagian makhluk bila berada di atas makhluk yang lain, dia butuh kepada yang bawah. Seperti kita katakan tadi, umpamanya air di atas meja, ya, peci di atas kepala. Jadi kalau kepala enggak jatuh, pecinya jatuh kan gitu. Jadi kalau enggak mungkin peci digantung tanpa ada kepala, kecuali digantung di dinding, tetap butuh kepada gantungan gitu. Nah, tetapi sifat sesuatu berada di atas sesuatu yang lain tidak mutlak dia harus butuh kepada yang di bawahnya. Dan kalau kita sebutkan umpamanya tadi langit pertama atau bulan, bintang, matahari nggak butuh kepada bumi, padahal dia berada di atas bumi. Jika hal itu memungkinkan pada makhluk, tentu Allah sama sekali tidak akan butuh kepada arsy. Nah, ini syubhat yang dikembangkan oleh orang al-kalam itu. Kalau Allah kita katakan Allah pada arsy, nanti butuhlah Allah pada arsy begitu. Sedangkan Allah itu maha kaya dari makhluk, bahwa tidak butuh kepada makhluk.
Baik, kelaziman yang mereka katakan itu terjawab bahwa Allah tidak butuh kepada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ya, dia makhluk yang paling tinggi itu adalah Arasy, maka Allah beristiwa di atas Arasy. Bahain min khalqin, Allah itu ya terpisah dari makhluknya. Jadi kalau dikatakan Allah di atas Arasy sebelum pemahaman orang kalimin bahwa kalau kita katakan Allah di atas Arasy berarti Allah berpikir pada Arasy, jadi seakan-akan Allah itu menurut pandangan mereka adalah yaitu menyentuh Arasy. Karena kata-kata istiwa kalau pada makhluk kadang-kadang umpamanya dikatakan istawa fulan ala safina, kata seseorang naik kapal. Tentu dia butuh kepada kapal tadi. Kalau tenggelam kapal dia ikut tenggelam. Mereka mengkiaskan sifat makhluk ini kepada sifat Allah. Lalu mereka mengatakan kalau kita kiaskan sifat Allah ini berarti Allah seperti makhluk. Nah itu kata mereka. Sedangkan Allah tidak mirip dengan makhluk. Berarti Allah tidak bersifat istiwa. Nah begitulah filsafat yang mereka bangun ya untuk mencari sifat istiwa bagi Allah Subhanahu. Maka Allah tidak berarti bahwa Allah berada di atas Arasy ya, disamakan seperti makhluk berada di atas makhluk yang lain. Dan juga tidak berarti ya, Allah berada di atas Arasy, Allah itu bergantung kepada Arasy. Jangankan Allah bergantung pada Arasy, makhluk saja bila berada di atas makhluk yang lain tidak mutlak, tidak harus butuh kepada makhluk di bawahnya. Dimana contoh yang telah kita sebutkan tadi seperti matahari yang berada di atas langit, kemudian lagi di atas bumi, tidak saling bersentuhan dan tidak saling berkaitan atau bergantung kondisinya di atas kepada makhluk yang di bawah. Lalu beliau mengatakan bahwa Allah itu beristiwa di atas Arasy, di atas semua makhluknya. Nah, keyakinan begini, apakah digunakan bahasa jihad atau tidak memakai lafaz jihad? Yang jelas maknanya Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya, beristiwa di atas Arasy-nya. Nah, beliau mengatakan, wa hadza sahih sa'un ubira anhu bil lafz jihad atau bighairi lafz jihad. Jika makna ini maksudnya adalah, maka ini makna yang benar. Baik digunakan katakan Allah itu ke jihad atau bukan ke jihad. Bila ini maksud maknanya adalah Allah itu berada di atas semua makhluk, beristiwa di atas Arasy, tidak bergantung kepada makhluknya, tidak bersentuhan dengan makhluknya, ya. Maka apa yang kamu katakan dengan makna ini? Kalau katakan itu maksud makna jihad kata kamu, nah, maka Allah berada di jihad. Kalau maknanya seperti itu, nah, itu maksudnya. Apakah kamu digunakan istilah jihad atau bukan? Kata beliau, ya, yang penting maknanya bila ini maksud Allah itu adalah beristiwa di atas Arasy, di atas semua makhluknya, maka itu adalah benar. Hal ini diyakini oleh para ulama-ulama dari pandang sejarah ya, seperti Imam Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah, terkenal dengan Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, wala tahwihi ta'ala al-jihatus sitt. Allah itu tidaklah dikungkung oleh arah yang 6. Jadi artinya arah yang 6 adalah arah makhluk maksudnya. Tidak terkungkung, tidak dibatasi. Ya. Arah yang 6 itu maksudnya apa? Disebutkan para ulama adalah atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Atau juga istilah lainnya ditafsirkan adalah Allah atas bawah, kemudian timur barat, timur barat, kemudian selatan utara. Nah, jika yang 6 ini maksudnya jihadul makhluk, maka arah-arah makhluk yang 6 ini tidaklah Allah berada di dalam posisi itu. Jadi Allah maha tinggi di atas semua makhluk. Arah yang 6 itu hanya berlaku bagi makhluk, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi posisi zatnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluk. Kemudian hal ini dinukilkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga dalam kitab beliau dari Imam Malik. Beliau mengatakan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, yang wafat pada tahun 620 Hijriah dalam kitab beliau Sifatul Ulu. Jadi ada Sifatul Ulu, beliau memberi Sifatul Ulu dalam menanggapi
orang-orang mutakalimin, orang al-kalam, maka beliau di dalam kitab ulu memaparkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu beliau menukil dari para kalangan ulama-ulama salaf, di antaranya Imam Malik. Perkataan Imam Malik, apa kata Imam Malik? Allahu fis sama. Dan ini tentu senada dengan Al-Quran. Amin tum fis sama. Amin tum fis sama. Allah mengatakan tentang dirinya berada di langit, bukan maksudnya fis samawat, yaitu lapis langit yang tujuh. As-sama dalam ayat ini maksudnya adalah al-ulu, sebenarnya penafsiran para ulama-ulama, baik Imam Tabari ataupun Imam Mujaddid dan Bagawi dan sebagainya. Kemudian jika sama bimaknahu alas sama, bahwa Allah berada di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, adapun ilmu Allah berada di setiap tempat, kata Imam Malik. La yakhlu minhu syai', tidak ada satupun yang tidak diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah katakan dalam ayat Kursi. La yuhitu Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Baik. Kemudian maka tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah SWT. Dan perkataan Imam Malik ini juga dinukil oleh Imam Abdul Bar dalam kitab Tamhid di dalam para ulama Malikiyah pertama. Dan ini membantah setiap nukilan, jadi nukil oleh orang-orang ahli kalam tentang perkataan Imam Malik dalam sifat istiwa ini. Karena di kalangan ulama Malikiyah juga ada yang bermadhab Asy'ariyah, lalu mereka mendustakan dan atau mentakwil atau merubah-rubah ungkapan Imam Malik ini. Kemudian Imam Malik juga meriwayatkan hadis jariyah yang masyhur di dalam Sahih Muslim, itu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada jariyah itu, Muawiyah bin Hakam, yaitu budak perempuan Muawiyah bin Hakam, mengatakan, Aina Allah? Qala fis sama. Di mana Allah? Kata Rasulullah kepada budak perempuan itu. Budak perempuan itu menjawab, adalah di langit. Dan juga dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dari Imam Ahmad. Kalau tadi Imam Malik, sekarang dari Imam Ahmad, perkataan beliau adalah, kata Imam Ahmad, ya, ini juga dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Sifatul Wudu, Allah Azza wa Jalla fawqas sama'is sabi'ah ala arsyihi. Allah berada di atas langit yang 7 lapis di atas arsy. Itu perkataan Imam Ahmad. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Sifatul Wudu atau Al-Ulu. Waral Imam Bukhari fi kitab Khalqil Af'al Ibad dari Ibnu Mubarak, yang juga diwakilkan oleh Imam Bukhari dan dalam kitab beliau Af'al Ibad dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini adalah seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Qauluhu lamma su'ila, ketika dia menjawab tatkala ditanya, kaifa na'rifu rabbana? Bagaimana kita mengenal Rabb kita? Ketika ada orang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, qala fawqas samawati ala arsyihi. Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Itu jawabnya, ya, Abdullah. Kemudian juga dalam kitab ini beberapa mazhab ulama-ulama, ya, perkataan para ulama salaf. Dalam kitab Fiqhul Akbar, ya, yaitu kitab ini disebutkan kepada Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Man qala la a'rifullah fis sama' am fil ardi faqad kafar. Kalau ada orang mengatakan, kata beliau, saya tidak tahu Allah itu apakah di langit atau di bumi. Dia tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi. Apa kata Imam Abu Hanifah? Faqad kafar, sungguh dia telah kafir, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Karena dia mendustakan ayat Al-Quran yang menyatakan Allah itu fis sama'. Dan juga dinukilkan oleh Imam Dhahabi dalam kitabnya Al-Arash dan kitab Ulu. Imam Dhahabi itu ada 2 kitab yang membahas tentang masalah Ulu Allah, sifat Allah Maha Tinggi dan sifat, dan juga Arash. Dia belum memiliki kitab namanya Al-Ulu dan juga kitab Al-Arash. Dan juga dinukil hal yang sama oleh Imam Al-Dhahabi, ungkapan Imam Abu Hanifah tadi. Dan juga dinukilkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hanifah. Ya. Antara perkataannya adalah Imam Baihaqi dalam kitab beliau tentu Asma' wa Sifat, ya.
Berarti punya kitab namanya Asma' Sifat. Itu perkataan Imam Abu Hanifah, Allah yubariu, Allah tabaraka wa ta'ala fis sama'i dunal ardh. Kata Imam Abu Hanifah mengatakan Allah itu di langit bukan di bumi. Allah itu di langit bukan di. Wasuila amman qala, dan beliau ditanya tentang orang mengatakan, ya, saya meyakini Allah itu istiwa di atas arsy. Tetapi tidak ketahui apakah arsy itu di langit atau di bumi. Gimana ungkapan orang itu, kata seseorang bertanya kepada Abu Hanifah. Mana Abu Hanifah? Abu Hanifah mengatakan, in ankara anhu sama, faqad kafar. Jika dia mengingkari Allah itu berada di langit, maka sungguh dia telah. Nah, maka di sini juga bantahan bagi sebagian ulama-ulama Hanafiyah yang bermadzhab Maturidi, ya, dan mereka al-kalam. Kemudian juga Imam Abdul Bar menukilkan ijma' tentang hal ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, fis sama' 'alal 'arsy min fawqis sab'a samawat. Allah itu berada di langit di atas arsy, di atas langit yang tinggi. Ya. Ketika belum mensyarahkan hadis dan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala kepada langit bumi. Dan ini kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh ahli kalam di masa modern ini, yang paling masyhur di antaranya Al-Kautsari. Nanti akan kita tanggapi, dan banyak ahli kalam yang ada di negeri kita ini, ya, itu mereka mengambil perkataan Kautsari ini. Kita kalau ingin mengetahui syubhat-syubhat yang diekspos oleh orang-orang ahli kalam di Indonesia ini, itu kebanyakan mereka menukil dari Al-Kautsari. Terutama nanti tentang perkataan Kautsari tentang hadis Jariyah, atau hadis budak perempuan ditanya oleh Rasulullah SAW, di manakah Allah. Baik. Bahkan dia ilmu Al-Kautsari ini membuat kedustaan atas ulama-ulama mazhab yang 4. Ya, mereka apa kata dia? Orang-orang meyakini Allah itu diisbatul jihad, menetapkan jihad bagi Allah, katanya, itu kafir menurut imam yang 4, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan itu menurut dia. Kemudian setelah itu Kautsari ini menjelaskan apa maksudnya Allah menetapkan Allah fil jihad. Maksudnya fil khitam, dia katakan, kesimpulan adalah bahwa imam-imam yang diikuti dari manusia yang paling jauh dari mengatakan bahwa Allah itu di langit. Ini bentuk kedustaannya terhadap ulama-ulama. Jadi memang tokoh-tokoh al-kalam ini, kebanyakan mereka itu membuat kedustaan atas nama-nama ulama. Contoh ini Al-Kautsari ini menyebut, dia mengatakan bahwa ulama mazhab yang 4 itu mengkafirkan orang yang menyatakan jihad bagi Allah. So, maksud jihad bagi dia apa? Itu menyatakan Allah itu maha tinggi atas makhluknya, bersifat ulu. Maka dia katakan, sesungguhnya, ya, imam-imam yang diikuti manusia yang abadin nas anil qaul, manusia yang paling jauh dari mengatakan bahwa Allah itu di langit. Sebelum setelah kita mikirkan, kata Imam Malik, kata Imam Ahmad, kata Imam Abu Hanifah. Tapi bila kita minta kepada orang ahli kalam ini, gimana kamu mendapatkan ada perkataan kata ulama mencari Allah di langit, dan mereka tidak. Kemudian Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ya, yaitu beliau punya tafsir Imam Qurtubi ini, Jami' al-Ahkam, beliau mengatakan, Imam Qurtubi mengakui, faqad kana as-salaf al-awwal, para ulama-ulama salaf yang generasi awal, la yaquluna, mereka tidak pernah mengatakan binafil jihad, menafikan jihad. Ini Imam Qurtubi. Al-Kautsari adalah orang-orang ma'asirin, orang yang masa sekarang. Imam Qurtubi dalam tafsir mengatakan bahwa sungguh laqad kana salaful awal, semua ulama-ulama salaf yang awal radhiyallahu anhum, itu maksudnya sahabat dan para tabi'in, la yaquluna binafil, tidak ada mereka mengatakan menafikan jihad dari Allah. Wa la yantifuna bidzalika, dan tidak pernah mereka mengucapkan hal-hal seperti itu. Karena tidak mengenal mereka istilah binafi jihad, isbat jihad. Bal nafaquhum wa kafa.
Bahkan mereka mengatakan wal kafah, bahkan semuanya. Jadi ini ijma. Imam Qurtubi mengatakan bi'itsbati halillah, menetapkan jihad bagi Allah. Kata Imam Qurtubi, yang maksud dengan jihad tadi apa? Jihad dalam pemahami orang mutakalimin. Allah itu sifat ulu. Semua ulama, kata Imam Qurtubi, ya, wal kafah bi'itsbati, menetapkan hal itu kepada Allah. Kamana kita buhu. Semana Allah, ya, dimana kitab Allah berkata demikian atau mengatakan hal itu. Wa akhbarat rasuluhu, dan yang dikabarkan oleh rasul-rasulnya. Kalau kita lihat umpamanya kisah para anbiya, para rasul, ya, mereka meyakini Allah itu fis sama, ya, Allah itu berada di atas tempat yang maha tinggi. Walam kira ahadun minas salaf salih anu subhanahu istawa ala arsy haqiqatan. Ini perkataan Imam Qurtubi, ya. Tidak ada seorang pun dari ulama-ulama salafus saleh, ya, yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy secara hakiki. Tidak ada satu pun, kata Imam Qurtubi. Tidak ada seorang pun dari ulama salafus saleh yang mengingkari bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy hakikatan. Nah, silakan cek, ya, Al-Jami' di Ahkamil Quran, ya, Al-Jami' di Ahkamil Quran, jilid keempat, ya, itu halaman 140. Baik. Nah, ini nukilan dari para ulama. Ini ingin membantah ungkapan ketika banyaknya orang-orang sekarang yang ngaku-ngaku mereka mengikuti ulama-ulama madhab, kata mereka. Dan kita harus, dan ada pula yang mengatakan kita harus memegang mazhab tertentu. Bermadhab dengan madhab tertentu tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan bagi ulama adalah ada dua hal di sini. Ada yang mengambil perkataan ulama itu hanya dari sisi ahkam saja, hukum-hukum fikih, hukum muamalah, hukum nafkahat, hukum ibadat, hukum jinayat, ya. Dia berpegang dengan pendapat ulama, tapi dari sisi akidah yang pokok sekali mereka tidak mengikuti ulama madhab tersebut. Yang kedua adalah persoalannya adalah ketika mereka mengaku mengikuti suatu madhab, mereka menolak pendapat-pendapat ulama-ulama madhab yang lain, dan ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama kita. Yang dimaksud ulama-ulama kita bermadhab dalam istinbat hukum-hukum ijtihadiyah, itu mereka memakai metode istinbat atau usul fikih dan qawaidiyah yang digunakan oleh ulama tertentu dalam madhab. Jadi mereka bukan berarti fanatik bila mendapatkan hadis atau pendapat-pendapat yang kuat hujahnya. Mereka tidak mau meninggalkan pendapat imam mazhab. Bukan demikian pemahaman. Yang diingkari oleh para ulama adalah orang yang fanatik dengan pendapat ta'im, bukan imam mazhab saja, ya. Sekarang kadang-kadang mereka mengatakan memiliki imam mazhabnya 4, tapi yang mereka ikuti adalah ulama-ulama yang menyebabkan diri kepada mazhab ulama tersebut. Ya. Beda antara Syafi'i, akwal Syafi'i dan akwal Syafi'iyah, atau akwal Malik, akwal Malikiyah. Ya. Berbeda itu. Perkataan Imam Malik berbeda dengan perkataan ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik. Berbeda maksudnya apa? Tidak mutlak perkataan ulama-ulama mengaku sebagai mazhab Imam Malik akan juga benar-benar sesuai dengan pendapat Imam Malik. Demikian pula ulama-ulama Syafi'iyah, ada mereka yang menyelisih pendapat-pendapat Imam Syafi'i sendiri, ulama-ulama yang mengikuti. Maka kalau Syafi'iyah, orang yang menisbahkan diri kepada mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab, maka tidak mutlak setiap pendapat ulama yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i dalam metode istinbat hukum, mutlak pendapatnya itu benar sesuai selalu dengan dalil-dalil, karena ulama-ulama berbeda tingkat-tingkat keimanan mereka dan pemahaman mereka. Tentu maka oleh sebab itu ulama-ulama kita dari masa ke masa selalu menguji setiap pendapat itu dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat ulama lain yang kontra umpamanya, agar didapat kesimpulan yang valid dan kuat. Baik. Bahkan seorang Ahlul Kalam di masa sekarang ini, seperti Kausari tadi, mengatakan bahwa dia menuduh, ya, adanya kata Qurtubi ini, annal hujjah fi tafsir Qurtubi sabqal kalam. Ini adalah itu kata-kata jihad dalam tafsir Qurtubi adalah
sabqul kalam itu maksudnya adalah salah tulis. Dia pun demikian. Ya, salah tulis. Kalau sabqul lisan adalah salah ucap, kalau itu salah tulis gitu. Nah, begitulah mereka bagaimana ta'amul mereka, bagaimana perilaku mereka terhadap kitab ulama. Jika ada pendapat ulama yang menyelisih pendapat mereka mengatakan itu kesalahan tulis itu, salah tulis. Dan enaknya mereka menolak seperti itu. Padahal kitab tersebut ditahqiq oleh para ulama dan terdapat dalam setiap nuskah dan setiap kitab tafsir yang cetak, ya kan? Gitu. Kemudian Imam Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dan juga Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahli Hadis. Ya. Imam Abdul Bar dalam kitab beliau Tamhid dan juga Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Hadis. Juga Imam Baihaqi dalam Asma' Sifat, ya. Dan Imam As-Sabuni Al-Hafidz Mufassir Mutawaffa 449, bukan Sabuni yang muasir, ya. Dalam Aqidatus Salaf, Ibnu Qudamah dalam Sifat Ulu dan Zahabi dalam kitab Ulu dan Arash dan lainnya, mereka menukil dari ulama-ulama salaf bahwa Allah SWT di atas arsy. Jadi silakan cek kitab-kitab ulama. Ya, Tamhid kayak Imam Abdul Bar, I'tiqad A'immati Ahli Hadis saya karya Abu Bakar Ismaili yang wafat 371, ulama-ulama tabi'in, dan Imam Al-Baihaqi, ya. Dan juga Imam As-Sabuni Al-Hafidz Mufassir, ya, yang wafat 449, bukan As-Sabuni yang sekarang. Ya. Beliau punya kitab itu Aqidatus Salaf, kemudian Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Sifatul Ulu, dan Imam Zahabi dalam dua kitab itu Sifatul Ulu dan kitab beliau Al-Ulu dan Arash, dan lainnya, ulama-ulama lain menukil tidak sedikit nukilan dari ulama salaf bahwa Allah SWT di atas arsy. Ya, wa annal arsy fawqa samawat, bahwa arsy berada di atas langit yang tinggi. Wa'ula bila khilafi akthar ilman, maka tidak ada ulama-ulama ini lebih tinggi ilmunya. Wa adaqu naqlan wa qawlan, orang lebih teliti dalam menukil maupun dalam berkata, berpendapat. Wa asdaqu lahjatan, orang yang paling fasih jujur ungkapannya. Ya, wa akhbar bis sunan wa athar, mereka adalah orang yang paling lebih ahli dalam memahami hadis-hadis dan athar, ya, dan aqwal ahli ilmi, ya, dan pendapat para ulama. Baik. Dan ini tentu sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti firman Allah SWT surah Al-Mulk namanya ayat 16. Aamintum fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dari zat itu berada di langit bahwa ia menenggelamkan kalian ke bumi? Ini maksudnya Allah. Maka kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di langit. Itu maksudnya semua terjemahan ahli tafsir mengatakan itu. Tetapi ada juga ahli kalam yang lebih berani mengatakan itu manfis sama, maksudnya malaikat. Apakah malaikat menimpakan azab kepada manusia? Ya. Kemudian juga firman Allah SWT contohnya, contoh banyak sekali ayat-ayat dulu tentunya dalam Al-Quran ya. Contoh surah Al-Imran ayat 55. Ketika Allah menceritakan tentang Isa. Ya, idz qala Allah ya Isa, ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, saya mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkat itu maksudnya apa? Kan ke atas. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ilayya, mengangkatmu kepadaku. Ketika Allah mengatakan ilayya, ijma' munaqid ala Isa alaihissalam rufi'a ila sama. Ketika ayat ini semua ulama sepakat bahwa Isa itu diangkat ke langit. Ya. Baik. Wa madza yaf'alu fi mar'a muslim. Nah, lalu bagaimana orang al-kalam menyikapi hadis jariyah? Ini hadis yang masyhur ya. Ketika Nabi SAW bertanya, hadis ini dalam Sahih Muslim. Bagaimana pula syubhat mereka tentang menangkapi hadis ini? Hadis ini dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, kisahnya itu Mu'ad bin Hakam, dia punya budak perempuan, kemudian budak perempuan ini bertugas atau bekerja menjaga mengembala kambingnya. Ya, kemudian salah seekor kambing dimakan oleh serigala, lalu dia marah dan sempat memukul budak perempuan ini. Akhirnya dia ingin menembus kesalahannya itu, maka Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan ini untuk buktikan dia seorang beriman atau tidak.
Maka Nabi SAW berkata, Aina Allah? Qalat fis sama. Di manakah Allah? Jawabnya ada di langit. Faqala li maulaha, maka Nabi SAW berkata kepada tuannya, i'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, sungguhnya dia telah beriman. Sungguhnya telah beriman. Hadis ini diwakilkan oleh siapa saja? Ulama, banyak ulama yang mengatakan itu Muslim, Imam Malik, Ibnu Asim, dan kitab Sunnah, Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Laka'i, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah. Ya. Kalau seandainya Allah itu bukan di langit, ya, tentulah Rasulullah pasti mengingkari perkataan wanita ini. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah diam terhadap kemungkaran, siapapun yang melakukannya. Wala'allamaha wa sahalaha. Tentu Rasulullah akan mengajarkan kepada wanita ini dan membenarkan kesalahannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang ahli kalam di masa sekarang itu namanya Kausari ini, ya, dia mengatakan bahwa hadis ini adalah ittirab. Dan saya juga menemukan salah satu pendapat yang menukil pendapat ini di Indonesia, yang masyhur biasanya selalu saya bantah dahulu pendapat-pendapat dia, yaitu yang terkenal ya dengan Aswaja katanya begitu. Dia mengatakan hadisnya hadis ittirab, padahal dia muqallid di dalam hadis kepada Kausai. Tidak ada satupun ulama hadis menghukum hadis dengan ittirab. Tapi tak kalah hadis ini berbeda dengan hawa nafsu orang al-kalam, mereka langsung mengatakan hadis ittirab. Nah, lalu mereka mencoba itu memakai dalil-dalil, kan ada dalam hadis Muslim itu hadis-hadis yang dibicarakan oleh ulama tentang kesahihan. Tidak ada ulama hadis yang dibicarakan ulama tentang kesahihan, tidak termasuk hadis ini. Tidak termasuk hadis ini. Baik, ini akan kita lihatkan jawaban para ulama tentang hal ini. Ya. Bahwa anggapan dia hadis ini adalah ittirab secara makna dan matan itu adalah secara sanad dan matan ini semata-mata kebohongan. Dan setelah kita lihat orang-orang meragukan hadis tadi, adapun hadis yang terdapat dari riwayat kedua, dia membandingkan hadis yang sahih sebelum ini. Ada riwayat lain dengan lafaz yang berbeda. Lalu dia katakan ini lafaz yang berbeda, berarti hadisnya ittirab. Nah, ini gimana jawaban? Baik, hadis ittirab itu adalah hadis yang diwakilkan dengan lafaz atau sanad, lafaz yang berbeda-beda. Sanadnya sama, lafaznya berbeda-beda. Jadi ada riwayat lain, itu perkataan Nabi itu mengatakan dalam riwayat lain itu kepada Jariyah, "Atasyhadu an la ilaha illallah." Jadi katanya dalam riwayat lain itu Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Yaitu sebagai ganti dari kalimat Aina Allah, di manakah Allah? Tetapi sanad hadis ini adalah hadis mursal. Jadi tidak bisa hadis yang lemah ini dikatakan berittirab dengan hadis yang sahih ini. Karena ini sanad yang ini mengatakan hadis yang atas syariat la ilaha illallah, ini sanadnya lemah. Yang ittirab itu adalah kekuatan sanadnya sama-sama kuat. Tapi lafadznya berbeda-beda umpamanya tentang lafaz hadis ini. Maka tidak benar hadis ini dihukum oleh dihukum dengan hukum bahwa hadis ini hadis ittirab. Wal hadis mursal dhaif inda jamaahir muhadditsin. Ini hadis mursal ini dhaif. Menurut ya jumhur ulama muhaddisin al-hadis, baik Imam Syafi'i dan kebanyakan dari fuqaha ya, dan juga ahli usul. Sebenarnya berkata Imam Nawawi, wa qad dhahaba al-Hafidz Ibnu Khuzaimah ila anna riwayatani haditsani mukhtalifan wa laysa haditsan wahidan. Maka Imam Nawawi menyebutkan, Hafidz Ibnu Khuzaimah menyebutkan kata beliau, hadis ini dua riwayat yang berbeda, bukan hadis yang satu. Satu dhaif, satu sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan riwayat yang lain dan juga Tabrani dengan sirah yang lain, yaitu sirahnya adalah lafadznya adalah marrabbuka. Marrabuki. Tetapi Imam Haythami di sini menjelaskan bahwa hadis ini akan dimutarain di fihi man lam a'rif. Hadis ini juga dhaif. Di dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui. Ai fihi sanad majahil. Dalam sanadnya ada orang-orang yang majhul. Fa alaihi riwayat dhaifah mardudah. Di riwayat lain dhaif semua. Maka tidak bisa dikatakan ittirab dengan riwayat yang sahih. Maka tidak bisa dijadikan hadis-hadis yang dhaif itu sebagai hukum kepada hadis yang sahih, lalu dikatakan adanya perbedaan lafaz dan sanad. Kemudian hadis ini tidak bisa
dikatakan dengan hadis ittirab, karena di antara hadis-hadis itu ya macam hadis itu ada hukumnya bersebab sanadnya. Ada kalau dari hadis yang mursal dan sebagainya. Jadi ada hadisnya mu'addal. Nah, kalau ini hadis ittirab, itu ada ittirab ima dari sisi sanad dan matanya. Artinya goncang istilah bahasa kita ini. Hadis ini tentu tidak bisa dihukum sebagai hadis ittirab. Kenapa? Karena telah jelas tarajahat dari riwayat wa laysa lahu hukm ittirab aidan kama qala Ibnu Sal. Karena salah satu riwayatnya lebih kuat, lebih sahih dari riwayat, maka hadis yang lemah tadi sanadnya tidak bisa dijadikan untuk pembanding kepada hadis yang sahih. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Salah. Ya, maka orang yang mengatakan hadis ini adalah faqad jana sawab wa khada'ana fa huwa ghairah. Orang mengatakan hadis ittirab telah menipu diri dan orang lain. Baik, kemudian ini kita lihat bagaimana perilaku orang-orang al-kalam terhadap ulama-ulama ya yang mensahihkan hadis ini. Kemudian kalau kita coba melihat ulama mensyarah hadis Imam Muslim ini, tidak ada satu ulama yang mengkritik hadis ini secara dhaif. Contoh ya, dan juga tidak ada seorang pun antara mereka mengatakan hadis ini ittirab. Dan juga tidak ada seorang pun mengatakan hadisnya ada tambahan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadisul jariyah, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah hadis sifat kata beliau. Al-Hafidz Abu Abbas Al-Qurtubi, ini berbeda antara Abu Abdillah Al-Qurtubi. Kalau Abu Abdillah Al-Qurtubi itu adalah ahli tafsir. Kalau Abu Abbas Al-Qurtubi adalah lebih itu adalah ahli hadis. Ya. Beliau ketika mensyarah Sahih Muslim, ya, Tarfis Muslim, atau beliau mengatakan tentang hadis ini, hadza soal min Nabi sallallahu alaihi wasallam tanazzala ma'al jariyah ala qadri fahmi. Maka pertanyaan Nabi SAW ini adalah bertanya kepada budak perempuan sesuai kadar pemahamannya. Yaitu tujuannya adalah ingin bahwa Rasulullah mengetahui bahwa wanita ini, budak perempuan ini, tidaklah menyembah berhala, telah beriman kepada Allah. Dan juga tidak menyembah batu-batu berhala yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan, wa fi hadzal hadis aina Allah? Dalam hadis yang di manakah Allah? Abwab min al-fiqh. Ada faedah dan fikih di dalamnya. La takhfa ala muta'ammil fatin wa min ahamnya. Bagi orang yang memiliki kecerdasan, keilmuan yang tinggi, kata beliau, di antara adalah beliau menyebutkan tidak ada disyaratkan seorang masuk Islam itu untuk melafalkan kalimat khusus seperti syahadatain. Tapi cukup lafaz-lafaz menunjukkan tentang benarnya seseorang tadi telah masuk Islam dan dia menganut Islam. Baik, kemudian ada namanya Al-Habashi. Al-Habashi satu tokoh Syiah di Lebanon juga menanggapi hadis ini. Ya. Menanggapi hadis ini mengatakan itu hadis ini dinilai dhaif oleh dia. Kenapa Rasulullah bisa menghukumnya dengan masuk Islam? Padahal Rasulullah hanya bertanya aina Allah. Kenapa dia tidak menyebutkan syahadat? Bukan bersyahadat. Nah, ini yang dijawab oleh Abu Abbas Al-Qurtubi tadi. Dan juga ini sudah dijelaskan, bukan dijawab. Ini jawabannya ada apa yang dijelaskan Imam Qurtubi tadi, bahwa seseorang kalau masuk Islam tidak mutlak harus dia melafalkan kalimat syahadatain, tapi cukup dengan lafaz-lafaz yang mengindikasikan dia telah masuk Islam. Contoh kisah ketika Rasulullah SAW itu mengutus Khalid bin Walid kemudian pada suatu kabilah, dan kabilah ini tidak la yuhsinu, mereka tidak bisa mengucapkan kalimat bahasa asyhadu alla ilaha illallah, tapi mereka mengatakan sobakna. Ya. Artinya kata-kata sobakna menurut pemahaman mereka adalah kami telah masuk Islam. Namun Khalid bin Walid tetap melakukan menghukum mereka dan menganggap mereka tidak masuk Islam. Lalu Rasulullah berlepas dari perbuatan Khalid bin Walid yang membunuh mereka telah menyatakan masuk Islam tersebut. Nah, ini di antara pembahasan yang dibahas oleh ulama tentang syubhat-syubhat yang
ya, digunakan oleh ahlul kalam dalam menafsiri hadis ini. Sehingga mereka berupaya untuk mencari kelemahan-kelemahan hadis ini dari berbagai sisi. Tapi jawabannya, ya, banyak sekali para ulama menjelaskan tentang jawaban-jawaban tersebut. Bahwa oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini bahwa Rasulullah SAW ketika ini mengetahui keislaman budak perempuan tadi, itu sesuai terhadap pemahamannya, maka ditanya, di manakah Allah? Maka dijawab, Allah itu di langit. Bahwa Rasulullah SAW indikasi, jawaban itu dia sudah masuk Islam. Baik. Maka oleh sebab itu tadi kita sebutkan perkataan Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan bahwa perkataan faedah dari hadis ini Aina Allah itu adalah beliau mengatakan tidak disyaratkan seorang ketika masuk dalam beriman melafazkan lafaz tuntutan tertentu, tapi cukuplah setiap lafaz yang menunjukkan tentang kebenaran dia telah masuk ke dalam agama ini. Dan ini diperkuat oleh hadis yang diwakilkan Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab Al-Maghazi yang tadi kita sebutkan, bahwa Rasulullah mengirim Khalid bin Walid kepada Bani Juzaim liyadu'uhum ilal Islam, untuk mengajak mereka masuk Islam. Falam yuhsinu ayyaqulu aslamna. Jadi mereka tidak menyatakan dalam bentuk aslamna, kami telah masuk Islam. Jadi mereka tidak tidak bisa mengatakan kami telah masuk Islam. Atau yuhsinu, bahasa mereka tidak mengatakan demikian, tapi ada lahjah lain, yaitu faja'alu yaquluna saba'na. Mereka justru mengatakan saba'na, artinya kharajna min dinina. Ini kami telah keluar meninggalkan agama kami. Maka Khalid bin Walid membunuh mereka zannan minhu, itu Khalid menyangka bahwa mereka belum masuk Islam. Kalau sampai hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, Allahumma abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri kepada ya Allah, aku berlepas diri ya dari apa yang diperbuat oleh Khalid. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib wa fawadahum aida fa'alahum bi. Lalu Rasulullah membayar diyah. Dia qad hakama lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu telah menganggap mereka itu adalah masuk Islam. Nah, ini di antara hujah-hujah menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan, yang digunakan oleh orang-orang ya tentang mencari kelemahan hadis, yaitu jariyah tadi. Kemudian di sini juga berkata Imam Nawawi, waqad aba a'ibuna musliman bi riwayati an jama'a min ad-du'afa fal mutawassitina al-waqi'ina fi tabaq al-thani alladhin laysu min syafis sahih wala 'aiba 'alaihi fi dhalik bal jawabu min awji dzakarra Syekh al-Imam Abu Amr bin Salah. Maka di sini Imam Nawawi menghukum orang-orang yang menganggap kelemahan Imam Muslim dalam menerangkan beberapa hadis yang menjadi catatan para ulama hadis. Maka Imam Nawawi mengatakan habal a'ibuna, itu orang yang cacat ya. Kemudian berkata Imam Abul Abbas Qurtubi tentang Sahih Muslim ini ya, lakinnaha nadira qalila. Memang ada beberapa hadis yang oleh ulama hadis, tapi hadis itu tidak termasuk bagian dari hadis yang ada kelemahan dalam sanadnya. Laisa fi hadis muttafaq ala tarkihi. Tidak ada satupun dalam Sahih Muslim itu hadis-hadis yang sepakat ulama meninggalkannya. Wala isnad mujmu' ala dha'fi. Tidak ada satupun isnad di dalam Sahih Muslim itu yang ulama sepakat tentang kedhaifannya. Dan Imam Muslim sendiri mengatakan, walaqad aradtu kitabi ala hadza ala Abi Zur'ah. Jadi beliau pernah meminta kepada Abu Zur'ah Ar-Razi untuk membaca kitab Sahih Muslim, sahih beliau tersebut, sahih ya, kitab sahih beliau tersebut. Faqulu ma asyara ilai annahu law illa taraktu. Jadi setiap yang dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa dalam sahih beliau itu ada illah hadisnya, maka beliau hapus, beliau tinggalkan. Wa maqala huwa sahih laisa lahu illah akhrajtu. Bila Abu Zur'ah mengatakan bahwa hadis ini tidak ada cacat sanadnya dan matanya, maka aku sebutkan dalam kitab sahih tersebut. Demikian pula tanggapan ulama-ulama lain seperti Sayyid Hasan Khan Al-Qanuji dalam Sahih Muslim beliau mengatakan, itu al-ihtijaj bi hadis Muslim fi sahih la tahtaju ila nazar fi rijal isnadi bi uli mahalliha fi sihah. Berhujah dengan hadis-hadis Imam Muslim dalam sahihnya tidak butuh lagi untuk diteliti dalam tentang rawi-rawi sanadnya, karena li uli mahalliha fi sihah, karena tingginya dari kesahihan Sahih Muslim ini dari segi kualifikasi kesahihan hadis dalam sahihnya. Baik.
Ini sebagai nukilan para ulama-ulama yang menanggapi apa namanya eh, syubhat yang dibuat oleh orang-orang al-kalam tentang hadis jariyah tadi. Baik. Baik, barangkali demikian dulu untuk pembahasan masalah ini. Ya, setelah kita jawab sebagian dari syubhat-syubhat al-kalam yang mencari hadis-hadis tentang ulu Allah SWT. Oleh sebab itu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ini adalah yang wafat pada tahun 157. Dengan sanad yang sahih, apa kata Imam Auza'i? Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' As-Sifat. Kunna wattabi'una mutawafirun naqulu inna Allah fawqa arsyihi. Kunna, ya, artinya mereka-mereka kami, wattabi'un, dan para ulama-ulama mutabi'in, mutawafirun, masih hidup. Kami mengatakan Allah itu di atas arsy. Ini pendapat-pendapat ulama tentang sifat uluhiyah Allah. Dan juga Imam Abu Ismail As-Sabuni menyebutkan dalam kitab beliau I'tiqad al-Hadits, ya. Wa i'tiqad al-Hadits wa yashhaduna anna Allah Subhanahu wa taala fawqa as-sab'i samawat ala arsy. Orang-orang al-hadis itu meyakini dan mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, langit yang 7 di atas aras. Demikian pula, ya, Imam Ar-Razi yang ketika dia ingin mencari sifat ulu, namun dia mengatakan bahwa meyakini bahwa ulama salaf mentafwid hal-hal hadis-hadis seperti ini, maka beliau tidak mentakwil. Tetapi ketika beliau mengatakan mazhab salaf itu tafwid, ini juga tidak benar, karena tafwid dalam pandangan ulama salaf adalah dalam kaifiah, bukan dalam makna as-sifat. Baik, inilah beberapa jawaban terhadap tanggapan orang-orang al-kalam, munafasat atau diskusikan syubhat mereka yang mengingkari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengemukakan syubhat al-jihad, menggunakan apa istilahnya argumentasi dengan menafikan jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada al-akhir kita dari studio Televisi. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu bantahan ahlul kalam, bantahan yang diarahkan kepada ahlul kalam akan pandangan mereka menolak ulu Allah, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan ada satu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kami ajukan dari Pamulang, yaitu Ibu Hana di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menanamkan atau menjelaskan kepada anak-anak, terkhusus anak 6 tahun ke bawah, yaitu Allah berada di mana dan bahwa Allah berada di atas ars? Mohon jawaban dan pencerahannya. Baik. Pembahasan tentang Allah berada di atas aras, itu atas. Nah, itu diajarkan juga oleh para sahabat kepada anak-anak mereka, dan juga diajarkan oleh para ulama-ulama kepada murid-murid mereka, kepada anak-anak mereka, yang baik di tingkat umur bawah maupun yang baru-baru lampung dari orang-orang yang muslim. Mereka menjelaskan apa adanya saja, tidak ada memperlebar dengan menyebutkan argumentasi ahli kalam gitu. Karena anak-anak tersebut berada di atas fitrah mereka. Jika kita katakan Allah di atas kita, mereka paham bahwa Allah berada di tempat yang maha tinggi. Dan kita jelaskan Allah itu berada di tempat yang maha tinggi, di atas arsy. Allah berada, dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan tidak ada lagi makhluk setelah arsy. Maka jihad itu ada jihatul makhluk, ada jihatul fa'il. Makhluk, jihad yang paling terakhir arah ke atas itu arsy. Itu adalah yang ada di sana hanyalah Allah. Maka Allah maha tinggi di atas semua makhluk. Kalau kita katakan Allah maha tinggi di atas makhluk, melihat apa yang dilakukan, mengetahui apa yang dilakukan, mendengar apa yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silakan
di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, sekali lagi. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Halo. Nah, Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Bowo dari Bogor. Silakan Pak Bowo. Ustaz, saya mau nanya, apakah hukumnya mendirikan masjid di tengah-tengah perumahan, di mana masjid itu menempel dengan tembok perumahan warga, dan di samping kanan kirinya adalah warganya non-muslim, dan di situ tidak ada dikumandangkan azan untuk sholat 5 waktu. Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ini bertanya tentang apa ya? Masjid yang dindingnya menempel ke rumah non-muslim. Yang maksud tidak dikumandangkan asalnya bagaimana? Maksudnya mungkin tidak dengan memakai mikrofon atau sama sekali tidak dikumandangkan azan. Itu persoalan seperti ini atau perlu dibicarakan dengan perbedaannya tokoh masyarakat yang ada di sekitar itu, terutama atau tokoh dari segi pemerintahan, apakah itu RT/RW. Kalau umpamanya akan mengganggu non-muslim itu, maka kita harus istilahnya meminta toleransi, dan sebetulnya kan azan tidak mengganggu umat lain sebenarnya, karena azan itu bagian dari ibadah, dan juga di azan negara kita juga membolehkan menjalankan kemerdekaan beribadah bagi setiap umat yang bagi setiap beragama untuk menjalankan secara agama. Tetapi untuk hal-hal seperti ini tentu dilakukan diskusi duduk bareng mencari solusi bersama. Karena syariat Islam tetap bisa dijalankan oleh pemeluknya, dan umat lain juga tidak merasa adanya semacam gangguan kepada mereka. Hal ini perlu dicari dengan musyawarah di ibadah. Tapi kalau sementara azan tidak perlu memakai mikrofon dan sebagainya, tentu dengan cara berdiskusi yang baik tadi akan dicarikan solusinya. Apakah azannya cukup di dalam masjid saja, tidak perlu pakai mikrofon, atau azannya tidak diarahkan ke arah yang rumah non-muslim itu. Jadi solusinya dibicarakan dengan tokoh-tokoh yang ada di tempat tersebut, agar semua warga merasakan kebebasan baik dalam beribadah maupun juga tidak terganggu dengan gangguan bagi mereka yang non-muslim dari kegiatan-kegiatan orang muslim di sekitar itu. Kita selalu dilakukan musyawarah, dan tetangga sekitar itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu pertanyaan kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana dengan pemahaman bahwa Allah berada di dalam hati-hati kita? Artinya di dalam hati makhluk-makhluk Allah SWT. Apakah pemahaman tersebut bisa mengeluarkan dari Islam, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, jika dia memahami Allah itu dengan zat yang berada di mana-mana, ini tidak sedikit ulama-ulama yang mengatakan ini pemahaman yang bisa membawa kesyukuran. Karena Allah Maha Suci dari segala tempat yang kotor, dan Allah Maha Besar dari semua makhluk. Allah tidak berada di dalam makhluk ini. Dan paham ini dibahas oleh para ulama dan istilah. Ada uluhiyah, ada ittihadiyah, ada wahdatul wujud. Wahdatul wujud, orang yang berpaham Allah bersatu dengan makhluk, dengan zat. Zat makhluk dengan zat Allah bersatu. Ini tidak ragu dengan kekufuran. Kemudian ada lagi namanya uluhiyah, Allah bertempat pada makhluk. Ada juga yang mengatakan Allah bertempat pada sebagian makhluk. Kemudian akidah Nasara, bahwa Allah menyatu dengan musta'arif, salam sebagainya. Nah, ada sebagian paham-paham dari Ghulatus Sufiyah memahami bahwa imam-imam mereka itu menyatu dengannya Tuhan dan sebagainya. Ini jelas pemahaman yang kufur juga. Sebelumnya paham Ibnu Arabi yang meyakini bahwa dia sampai menyatu dengan Tuhan.
Kemudian ada paham ittihadi. Ittihadi juga meyakini hal yang sama, bahwa makhluk menyatu. Kalau yang uluhiyah adalah Allah bertempat. Kalau ini menyatu. Sebenarnya hampir sama pemahaman wahdatul wujud ini. Kalau wahdatul wujud, mereka tidak mengakui wujud ini kecuali hanya satu wujud. Semua wujud Tuhan bagi. Semua yang wujud itu wujud Tuhan. Itu keyakinan wahdatul wujud. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Jadi tentulah uluhiyah Allah bertempat pada makhluk. Atau Allah memberikan sebagian sifat-sifat kepada makhluk. Dan juga ittihadiyah. Uluhiyah dan ittihadiyah ini banyak dipahami oleh kelompok batiniyah dan seperti pemahaman dari kelompok Syiah. Ada Durus namanya, ada Nusairiyah, ya. Nusairiyah, Durus, Ismailiyah. Ini pemahaman mereka demikian. Makanya orang-orang Nusairiyah itu menganggap bahwa sifat menyatakan Ali itu menyatu dengan Tuhan. Seperti itu keyakinan mereka seperti Nusairiyah atau imam-imam mereka menyatu dengan. Paham ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab itu kita yang tidak diragukan bahwa paham ini jelas memahami atau pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran. Karena Allah SWT tidak bercampur dengan makhluk, Dia Maha Suci dari segala kekurangan. Kalau Allah bercampur dengan makhluk ini memiliki sifat yang banyak sekali kekurangannya dan juga kotoran di dirinya. Kalau Allah diyakini di mana-mana atau berada dalam makhluk, berarti Allah ya lebih kecil dari makhluk. Tapi kalau dimaksud dalam Allah berada dalam hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini tidak membawa kekufuran. Tapi yang dimaksud ini adalah yaitu dia selalu ingat kepada Allah. Allah selalu berada dalam hatinya, hatinya selalu ingat kepada Allah. Hal ini tentu tidak menyalahi tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pertemuan kita di hari ini, Ustaz, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk pertemuan kita, Ustaz. Nah, silakan. Baik, terima kasih barakallahu fiikum jami'an. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu manfaat kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Terima kasih atas segala kasihan dan kiranya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada teman-teman di luar studio seperti Indonesia dan di luar studio teman-teman dari Indonesia. Semoga Allah selalu menjaga antum semua dalam kebaikan. Barakallahu fiikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dari pembahasan pertemuan di hari ini, yaitu faedah-faedah sejarah Islam, bantahan kepada ahlul kalam mengenai pengingkaran mereka terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja